Matahari pagi menelusup lembut melalui celah gorden, menyapa kamar utama di sebuah rumah sederhana namun asri. Di sanalah Pak Budi, seorang pria parubaya dengan senyum ramah yang selalu setia menghiasi wajahnya, sibuk mengenakan seragam dinasnya. Sebagai kepala seksi di sebuah pabrik tekstil, Pak Budi adalah tulang punggung keluarga, sosok yang tak kenal lelah demi kebahagiaan istri dan ketiga anaknya. Suaranya yang renyah selalu jadi penanda dimulainya hari di rumah itu. Di dapur, aroma tumis kangkung dan telur dadar menyeruak, hasil racikan tangan cekatan Bu Rina. Wanita berhijab yang selalu terlihat kalem ini adalah jantung keluarga. Dengan kesabaran tak terbatas, ia mengurus rumah tangga, memastikan setiap sudut bersih, dan setiap perut terisi dengan masakan rumahan yang lezat. Matanya yang teduh memancarkan kasih sayang yang tak pernah padam. Pagi itu, Bu Rina bersenandung kecil sembari menatap piring. Tak lama, satu persatu anak-anak mereka muncul. Yang pertama adalah Sari, si sulung yang baru saja masuk semester 3 di universitas. Gadis berusia 19 tahun ini adalah kebanggaan keluarga, cerdas, mandiri, dan sedikit perfeksionis. Sari selalu jadi contoh bagi adik-adiknya. Rambut panjangnya yang tergerai dan kacamata bertengger di hidungnya menampilkan kesan serius namun tetap anggun. Pagi itu, ia sudah rapi dengan buku-buku di tangannya, siap untuk kuliah daring. Di belakang Sari, muncul Rio, anak kedua yang baru duduk di bangku SMP kelas 2. Berbeda dengan Sari yang tenang, Rio adalah tipikal anak laki-laki dengan energi meledak-ledak. Tubuhnya atletis, rambutnya selalu sedikit berantakan, dan senyum jahil tak pernah lepas dari bibirnya. Hobinya bermain bola dan tak pernah bisa diam. Pagi itu, Rio sudah merengek minta dibelikan sepatu futsal baru. Terakhir, dan yang paling kecil, adalah Dika, bocah berusia 5 tahun dengan pipi gembil dan mata bulat polos yang penuh rasa ingin tahu. Dika adalah permata hati keluarga, sosok yang paling sering menjadi pusat perhatian dan kegemasan. Dia selalu berlari ke pelukan Bu Rina setiap kali ada kesempatan. Dan pagi ini, dia sudah merengek ingin ditemani bermain robot-robotan setelah sarapan. Rumah mereka yang terletak di ujung Gang Mawar adalah potret sempurna dari kehangatan keluarga Indonesia. Suara canda tawa, aroma masakan, dan riuh rendah aktivitas pagi adalah melodi harian yang tak pernah putus. Pak Budi dan Bu Rina selalu bersyukur atas karunia ini, keluarga yang harmonis, anak-anak yang tubuh sehat dan ceria. Mereka tak pernah membayangkan, sedikit pun, bahwa kedamaian itu akan segera terkoyak, digantikan oleh kengerian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Udara pagi yang sejuk itu seolah menyembunyikan napas dingin dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang telah lama tertidur dan kini bersiap untuk bangun. Malam mulai merayap, menyelimuti rumah Pak Budi dengan keheningan. Anak-anak sudah terlelap, atau setidaknya begitulah yang Bu Rina kira. Namun, ada yang ganjil malam itu. Dari kamar Dika, terdengar suara bisikan lirih. Awalnya Bu Rina mengira itu hanya Dika yang mengigau dalam tidurnya. Tapi bisikan itu terus berlanjut, samar namun konsisten, seperti seseorang yang sedang berkomunikasi dalam bahasa tak dikenal. Bu Rina bangkit perlahan dari ranjangnya, melirik Pak Budi yang sudah terlelap pulas. Hatinya diselimuti rasa penasaran bercampur sedikit khawatir. Ia melangkah pelan menuju kamar Dika. Pintu kamar Dika sedikit terbuka, dan dari celah itu Bu Rina bisa melihat siluet mungil putranya. Dika duduk di tengah kasur membelakangi pintu. Pandangannya lurus ke sudut kamar yang gelap. "Dika, kamu kenapa, Nak? Kamu ngigau?" bisik Bu Rina mendekat. Dika tidak bergeming. Bisikan itu masih terdengar, namun kali ini lebih jelas. Itu bukan suara Dika. Suara itu dalam, serak, seolah keluar dari tenggorokan orang dewasa yang dipaksakan mengecil.
"Dia bukan ibumu." Tiba-tiba suara itu mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Bu Rina meremang. Jantung Bu Rina berdebuk kencang. Ia mengelurkan tangan menyentuh bahu kecil Dika. Saat tangannya menyentuh kulit Dika, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dika tersentak, matanya yang tadinya terlihat kosong kini berkedip cepat, seperti baru terbangun dari mimpi buruk. "Mama?" Dika menoleh, menatap Bu Rina dengan tatapan polos khas anak 5 tahun. Tidak ada lagi jejak suara serak itu. "Kenapa kamu duduk di sini, Nak? Kamu ngicau?" tanya Bu Rina, mencoba terdengar tenang meski tubuhnya sedikit bergetar. Dika menggeleng. "Tadi ada teman Dika di sini, Ma. Dia ajak main." "Teman? Siapa?" Bu Rina mengerutkan kening. Dika menunjuk ke sudut gelap kamar tempat tadi ia memandang. "Di sana, Mah, dia janji mau ajak Dika jalan-jalan malam ini." Bu Rina menoleh ke sudut itu. Tak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan yang menari karena pantulan cahaya bulan. Rasa ngeri mulai menjalari benaknya. Ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, tetapi bisikan itu nyata dan penjelasan Dika terasa jauh lebih menyeramkan daripada dugaan mengigau biasa. Sejak malam itu, keanehan pada Dika mulai kentara. Anak yang ceria itu berubah menjadi pendiam, sering melamun, dan seringkali berbicara sendiri di tempat-tempat yang tidak ada orang. Senyumnya jarang terlihat, bahkan saat bermain robot-robotan kesayangannya, Dika tampak lebih fokus pada titik-titik kosong di sekelilingnya. Sesekali tersenyum atau tertawa sendiri tanpa sebab. Bu Rina mencoba bertanya, namun Dika hanya menjawab singkat, "Ada teman Dika, Ma." Kekhawatiran Bu Rina semakin memuncak. Ia tahu ini bukan sekedar imajinasi anak-anak. Ada sesuatu yang salah, sangat salah pada Dika. Sesuatu yang tak kasat mata, namun kehadirannya mulai terasa mengisi setiap sudut rumah, membawa serta hawa dingin yang menusuk kalbu. Ini baru permulaan dari teror yang tidak akan pernah mereka lupakan. Perubahan pada Dika bukan lagi rahasia di rumah itu. Senyumnya yang dulu selalu merekah kini layu, digantikan sorot mata kosong yang sering menatap ke suatu titik hampa. Ia lebih sering mengurung diri, bermain sendiri, terkadang tertawa atau bergumam entah pada siapa. Bu Rina berusaha keras mengorek informasi, namun Dika hanya menjawab samar. "Teman Dika suka di sini, Mah," sambil menunjuk ke sudut-sudut rumah yang kosong. Awalnya Pak Budi mencoba bersikap rasional. "Mungkin Dika butuh waktu, Bu. Dia masih kecil, imajinasinya tinggi," ujarnya meski nada suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Sari dan Rio juga mulai menyadari keanehan adik mereka. Mereka sering melihat Dika bicara sendiri atau menghindar saat diajak bermain. Rio yang jahil bahkan sempat merekam Dika diam-diam saat sang adik sedang berinteraksi dengan sesuatu yang tak terlihat. Hasil rekamannya hanya menunjukkan Dika yang mematung, kepalanya miring seperti sedang mendengarkan bisikan tak kasat mata. Namun, yang paling mengganggu adalah perubahan atmosfer di rumah mereka. Udara terasa lebih dingin, terutama di sore hari. Bau apek yang aneh, seperti campuran tanah basah dan bunga melati layu, sering tercium tiba-tiba di beberapa sudut. Sesekali, benda-benda kecil seperti kunci atau pulpen akan berpindah tempat sendiri, lalu ditemukan di lokasi yang mustahil. Pak Budi mulai merasa tidak nyaman, terutama saat ia pulang kerja dan mendapati pintu rumah sedikit terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya rapat. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, saat semua terlelap, suara tangisan pilu seorang wanita menggema dari arah kamar mandi lantai bawah. Tangisan itu begitu nyata, begitu menusuk, seolah ada seseorang yang sedang menahan penderitaan luar biasa. Bu Rina terbangun lebih dulu, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menyikut Pak Budi yang langsung tersentak. "Mas, dengar itu.
bisiknya gemetar. Pak Budi menajamkan pendengaran. Iya, suara itu. Tangisan itu semakin jelas, bukan tangisan anak-anaknya. Ini suara orang dewasa dipenuhi kepedihan. Mereka berdua saling pandang, ketakutan mulai merayapi. Sari, Rio, Dika, gumam Pak Budi khawatir. Dengan langkah perlahan, Pak Budi dan Bu Rina keluar dari kamar. Lampu-lampu rumah terasa begitu redup. Suara tangisan itu menuntun mereka ke arah kamar mandi. Semakin dekat, semakin jelas pula getaran kesedihan dalam tangisan itu. Pak Budi meraih gagang pintu, perlahan memutarnya. Saat pintu terbuka, kamar mandi itu kosong, tak ada siapapun. Lantai kering, tidak ada jejak air mata. Namun, di saat yang bersamaan, hawa dingin yang menusuk tulang melesak keluar dari ruangan itu, diikuti dengan bisikan parau yang terdengar jelas di telinga mereka berdua. Kembalikan dia. Pak Budi dan Bu Rina terkesiap, mundur selangkah. Mata mereka melebar, saling menatap penuh horor. Suara tangisan itu tiba-tiba menghilang, digantikan dengan keheningan yang lebih menyeramkan. Mereka tahu dengan sangat yakin bahwa apa yang mereka dengar dan rasakan bukanlah halusinasi atau mimpi buruk. Kini, teror itu bukan hanya menimpa Dika. Ia telah merambah, merasuki dinding-dinding rumah dan mulai mengincar seluruh penghuninya. Malam itu, ketakutan nyata telah menancapkan kukunya di hati keluarga Pak Budi. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang sangat jahat mengintai, sesuatu yang menginginkan lebih dari sekedar bermain-main. Ketakutan telah menjadi penghuni baru di rumah Pak Budi. Setelah insiden tangisan misterius, Bu Rina dan Pak Budi tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang menari di dinding membuat jantung mereka berpacu. Mereka berulang kali memeriksa Dika, memastikan putranya baik-baik saja. Namun sorot mata kosong Dika dan gumaman-gumaman anehnya semakin sering terlihat. Sari dan Rio pun mulai merasakan aura dingin di rumah. Seringkali terbangun dari tidur karena perasaan tidak nyaman yang mencekam. Bu Rina sempat mencoba membawa Dika ke dokter anak, namun dokter hanya mendiagnosis stres dan kelelahan, menyarankan lebih banyak istirahat. Bu Rina tahu itu bukan penjelasan yang memadai. Insting keibuannya menjerit bahwa ada yang salah, jauh lebih dalam dari sekadar masalah psikologis. Ia mulai bertanya-tanya, mencari tahu dari tetangga dan kerabat, apakah ada yang pernah mengalami hal serupa, namun tak ada jawaban yang memuaskan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Udara terasa lebih berat, seolah dipenuhi energi yang tak kasat mata. Keluarga Pak Budi mencoba makan malam seperti biasa, namun suasana canggung menyelimuti meja makan. Dika hanya membolak-balik makanannya, sesekali melirik ke arah pintu dapur, seolah menunggu seseorang. Setelah semua tertidur, sekitar pukul 1 dini hari, keheningan rumah tiba-tiba pecah oleh jeritan histeris yang menggelegar dari kamar Dika. Jeritan itu bukan jeritan ketakutan biasa, melainkan gabungan dari rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan yang begitu mengerikan. Pak Budi dan Bu Rina sontak terbangun, jantung mereka serasa mau copot. Sari dan Rio pun ikut terbangun, napas mereka memburu. Tanpa aba-aba, Pak Budi dan Bu Rina berlari menuju kamar Dika. Suara itu berlanjut semakin keras, diikuti suara barang-barang yang berjatuhan dan benturan keras dari dalam kamar. "Dika, Dika!" teriak Bu Rina panik sambil menggedor pintu yang terkunci dari dalam. Pak Budi mencoba membuka pintu, namun gagangnya terkunci rapat. "Minggir, Bu!"
Raungnya dengan segenap tenaga, ia mendobrak pintu kamar Dika. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, menyingkap pemandangan yang akan menghantui mimpi mereka selama-lamanya. Dika tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang hebat, matanya melotot putih, urat-urat di lehernya menonjol mengerikan, bola matanya bergerak liar, seolah-olah bukan Dika yang ada di sana. Dari mulut bocah itu yang seharusnya hanya bisa mengeluarkan celotehan polos, kini keluar suara dalam, berat dan menyeramkan. Suara itu bukan suara Dika, bukan suara anak kecil. Itu adalah suara lelaki dewasa yang penuh amarah dan dendam. Aku kembali, kalian tak bisa lari dari kutukan ini. Janji itu harus ditebus, darah ini harus dibayar. Suara itu menggelegar memenuhi ruangan, membuat cermin di dinding retak dan lampu di langit-langit berkedip-kedip liar. Bu Rina menjerit histeris melihat putranya. Pak Budi terpaku di ambang pintu, kengerian melumpuhkan tubuhnya. Sari dan Rio yang mengikuti di belakang mereka seketika membeku. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh kecil Dika terangkat sedikit dari lantai seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, lalu terbanting kembali dengan keras. Sebuah boneka robot kesayangan Dika terlempar ke dinding, pecah berkeping-keping. "Jangan ganggu anakku!" teriak Bu Rina, maju hendak meraih Dika, namun Pak Budi menariknya mundur. "Ini bukan Dika, Bu," bisik Pak Budi, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba mata Dika yang melotot itu menatap tajam ke arah Pak Budi. Suara berat itu kembali meraung, "Kau dan keturunanmu akan merasakan azab. Ini baru permulaan." Setelah itu tubuh Dika ambruk tak sadarkan diri, kejangnya mereda, namun napasnya tersengal-sengal. Keluarga Pak Budi terdiam, terpaku dalam ketakutan yang mendalam. Mereka tahu malam itu bukan hanya mimpi buruk, bukan hanya sekedar kelelahan. Teror itu nyata dan ia baru saja mendeklarasikan perang. Sebuah entitas jahat telah masuk ke dalam rumah mereka, merasuki putra bungsu mereka dan membawa serta kutukan yang tak terbayangkan. Ini adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Kamar Dika yang porak-poranda menjadi saksi bisu kengerian malam Jumat Kliwon. Pak Budi dan Bu Rina memeluk tubuh Dika yang lunglai. Air mata membanjiri pipi Bu Rina. Sari dan Rio berdiri membeku, trauma yang mengakar dalam benak mereka. Saat Pak Budi mengangkat tubuh Dika ke tempat tidur, ia merasakan hawa dingin menusuk yang berasal dari tubuh putranya, seolah Dika baru saja berendam di air es. Keesokan harinya, rumah itu diselimuti keheningan yang mematikan. Dika terbangun dengan demam tinggi dan tubuh lemas, sama sekali tidak mengingat kejadian semalam. Ia hanya mengeluh pusing dan mual. Bu Rina merawatnya dengan hati-hati, namun tatapannya tak bisa lepas dari sudut-sudut kamar yang kini terasa begitu mengancam. Pak Budi mencoba mencari bantuan dari seorang kenalan yang dipercaya memahami hal-hal supranatural. Namun kenalan tersebut hanya bisa menggelengkan kepala, menyarankan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sebuah jawaban yang terasa hampa di tengah kengerian yang mereka alami. Teror itu tidak berhenti pada Dika. Malam-malam berikutnya, keanehan mulai menjangkiti Sari dan Rio. Sari, si sulung yang biasanya tenang dan logis, mulai sering terbangun tengah malam dengan nafas terengah-engah. Ia mengaku mendengar bisikan-bisikan aneh yang berulang, seperti mantra kuno menggema di telinganya. Suatu pagi, Bu Rina menemukan Sari duduk di lantai kamar, matanya terpejam, dan dari bibirnya keluar gumaman dalam bahasa yang tidak ia kenal. Gumaman itu terdengar berat, dalam, seperti yang didengar Bu Rina dari Dika. Saat Bu Rina memanggil namanya, Sari tersentak kaget, wajahnya pucat pasi. Aku tidak tahu, Ma. Rasanya seperti ada yang mengisi kepalaku," bisiknya, suaranya bergetar. Sementara itu Rio yang periang dan penuh semangat kini tampak lesu dan sering mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya pegal biasa setelah bermain bola.
Namun suatu pagi, saat Burina membantunya menyiapkan seragam sekolah, ia menemukan bekas cakaran panjang yang dalam di punggung Rio. Cakaran itu membentuk pola aneh, seperti goresan kuku yang tajam dan kasar. Rio sendiri tak ingat bagaimana luka itu muncul. "Aku tidak merasa apa-apa saat tidur, Ma," katanya. Matanya memancarkan ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suasana di rumah semakin mencekam. Lampu-lampu sering berkedip sendiri, kadang mati total lalu menyala lagi. Suhu di beberapa ruangan bisa tiba-tiba anjlok drastis, menyebabkan uap napas terlihat di udara. Barang-barang kecil sering berpindah tempat, dan terkadang mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, padahal tidak ada seorang pun di sana. Keluarga Pak Budi mulai merasa terisolasi. Mereka tidak berani menceritakan secara detail apa yang terjadi pada orang lain, takut dianggap gila. Ketakutan itu perlahan mulai merenggut kewarasan mereka, membuat mereka saling curiga, bahkan pada bayangan mereka sendiri. Suatu malam saat Pak Budi sedang membaca koran, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang lehernya. Ia menoleh, dan di sudut ruangan ia melihat sekilas bayangan hitam pekat, sangat tinggi dan kurus, berdiri mematung sebelum menghilang dalam sekejap mata. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pak Budi yang tadinya rasional dan skeptis, kini mulai percaya. Teror ini nyata. Mereka menyadari apa yang menimpa Dika bukanlah insiden terpisah. Itu adalah awal dari serangan yang terkoordinasi. Ada sesuatu yang sangat kuat, sangat jahat, yang telah menetapkan keluarga mereka sebagai target. Dan perlahan tapi pasti, entitas itu mulai merangkak masuk ke dalam diri mereka satu persatu, meninggalkan jejak dingin dan kengerian yang tak terbayangkan. Mereka kini tidak hanya berjuang untuk Dika, tetapi untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga. Setelah kejadian cakaran misterius di punggung Rio dan gumaman kuno dari Sari, ketakutan di rumah Pak Budi tak lagi bisa disembunyikan. Wajah Burina semakin cemas, Pak Budi lebih sering melamun. Bahkan, keceriaan Rio mulai pudar, digantikan tatapan waspada. Dan Sari yang biasanya cerdas, kini sering terlihat linglung, tatapannya kosong seperti Dika. Suatu sore, saat Burina sedang melipat pakaian di kamar utama, ia mendengar suara tawar yang Dika dari ruang keluarga. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Sudah lama ia tidak mendengar tawa sealami itu dari putra bungsunya. Namun, senyum itu membeku saat ia sadar Dika sedang tidur pulas di kamarnya dengan demam yang belum sepenuhnya reda. Langkah Burina otomatis terhenti, jantungnya berdebar-debar. Suara tawa itu kini terdengar lebih jelas, disusul suara benda-benda yang digeser di ruang keluarga. Ia mengendap-endap mendekati pintu. Dari celah pintu, ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tercekak. Boneka-boneka Dika bergerak sendiri di lantai, berguling-guling seolah ada yang memainkannya, dan sebuah bola karet melambung-lambung di udara, seolah dilemparkan oleh tangan tak kasat mata. Tawar yang anak kecil itu masih menggema, namun ruangan itu kosong, tak ada siapapun. Astagfirullah, Burina mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Di lain waktu, saat Mbak Budi pulang larut dari pabrik, ia sering menemukan rumah dalam kondisi aneh. Pintu lemari dapur terbuka, padahal Burina selalu menguncinya. Beberapa piring tergeletak di meja makan, padahal tidak ada yang makan setelah dirinya pulang. Bahkan, ia pernah mendapati televisi menyala dengan suara statis yang berisik di tengah malam, padahal tak ada siapapun yang menonton. Setiap kali itu terjadi, hawa dingin yang menusuk akan menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduknya meremang. Puncaknya terjadi pada Rio. Suatu malam, ia terbangun karena merasa haus. Saat ia turun ke dapur, ia melewati lorong gelap menuju kamar mandi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan dingin, seperti jari-jari kurus yang merayap perlahan di tengkuknya. Rio seketika membeku. Ia tidak berani menoleh.
Rasa dingin itu menjalar, turun ke punggungnya, seolah ada sesuatu yang menempel erat di belakangnya. Lalu sebuah bisikan kasar dan berdesir, sangat dekat di telinganya. "Kau, selanjutnya!" Rio menjerit sekencang-kencangnya. Pak Budi dan Bu Rina yang terbangun langsung berlari menuju sumber suara. Mereka menemukan Rio tergeletak di lantai lorong, menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat. Ada yang menyentuhku, Mah. Ada yang berbisik," isak Rio, menunjuk ke arah ujung lorong yang gelap. Bak Budi segera menyalakan semua lampu. Tak ada apa-apa, hanya lorong kosong yang dingin. Namun, teriakan dan ketakutan Rio tak bisa direkayasa. Ini bukan lagi sekedar firasat atau penglihatan sekilas. Entitas itu kini berani menyentuh, berbisik langsung, dan mengancam. Mereka tidak lagi aman di ruang mereka sendiri. Keluarga Pak Budi kini hidup dalam ketakutan yang konstan. Mereka mulai tidur saling berdekatan. Lampu tak pernah padam, namun rasa tidak aman terus membayangi. Setiap bayangan, setiap suara, setiap sentuhan dingin adalah pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Ada sesuatu yang jahat dan tak kasat mata hidup bersama mereka, perlahan-lahan merenggut akal sehat dan kebahagiaan mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum seluruh keluarga mereka hancur digerogoti teror. Ketakutan telah menjadi belenggu yang mengikat keluarga Pak Budi. Tidur tak lagi nyenyak. Setiap suara atau bayangan kecil memicu paranoia. Dika semakin kurus dan seringkali tatapannya kosong. Sari menjadi penyendiri, terperangkap dalam bisikan-bisikan asing di kepalanya. Rio dihantui asa takut yang mendalam. Setiap kali sendirian, ia merasa ada yang mengawasinya, siap menyentuh. Bahkan Pak Budi dan Bu Rina, tulang punggung keluarga, terlihat lelah dan putus asa. Setelah insiden Rio yang histeris di lorong, Pak Budi sadar mereka tak bisa lagi hidup dalam penyangkalan. Mereka membutuhkan bantuan yang lebih dari sekedar medis atau doa biasa. Dengan berat hati dan setelah berdiskusi panjang dengan Bu Rina, Pak Budi memutuskan untuk menemui seorang kiai sepuh yang terkenal di daerah seberang desa, yang konon memiliki kemampuan melihat apa yang tak kasat mata. Perjalanan ke rumah kiai sepuh terasa begitu berat, seolah setiap langkah membawa beban kengerian yang mereka pikul. Saat tiba di kediaman kiai yang sederhana namun terasa menenangkan, kiai sepuh, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorot mata teduh, menyambut mereka dengan senyuman yang penuh pengertian. "Sudah lama kalian menanggung beban ini, Nak," kata kiai sepuh tanpa basa-basi, seolah sudah tahu kedatangan dan masalah mereka. Pak Budi menceritakan semua kejadian. Dari perubahan Dika, tangisan di kamar kosong, cakaran di punggung Rio, bisikan yang menghantui Sari, hingga sentuhan dingin yang dirasakan Rio. Kiai Sepur mendengarkan dengan seksama, sesekali memejamkan mata, seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Setelah Pak Budi selesai bercerita, Kiai Sepuh menghela napas panjang. Matanya yang teduh kini memancarkan keseriusan. "Ini bukan teror biasa. Ini adalah ulah dari jin nasab," ucapnya, membuat Pak Budi dan Bu Rina terkesiap. "Jin nasab?" tanya Bu Rina, suaranya bergetar. Kiai Sepuh mengangguk. "Ya, jin yang terikat pada sebuah garis keturunan, turun-temurun. Biasanya mereka muncul karena ada sebuah perjanjian, janji, atau kesalahan besar yang dilakukan oleh salah satu leluhur kalian di masa lalu yang belum terlunasi atau tertebus hingga kini." Jantung keluarga Pak Budi berdesir. Janji, kesalahan leluhur,
Mereka sama sekali tidak tahu menau. Jin ini tidak hanya mengganggu, tapi juga menuntut. Mereka mengincar anggota keluarga yang lemah energinya atau yang memiliki kemiripan sifat dengan leluhur yang terlibat. Anak bungsumu, Dika, adalah gerbang awal mereka karena kepolosannya, lalu menyebar ke yang lain. Jelas Kiai Sepuh, pandangannya tertuju pada Dika yang masih tertidur dalam pangkuan Burina. Apa yang mereka inginkan, Kiai? Mengapa mereka datang sekarang? Tanya Pak Budi desperate. Kiai Sepuh memejamkan mata lagi. Matanya yang teduh kini memancarkan keseriusan. Ada sebuah amanah atau barang yang dulu pernah dipegang oleh leluhurmu, atau mungkin sebuah janji yang dilanggar yang membuat mereka merasa dirugikan. Mereka telah menunggu dan kini mereka merasa waktunya telah tiba untuk menagih. Mereka ingin agar keluarga kalian membayar atas apa yang telah dilakukan leluhurmu. Kata-kata Kiai Sepuh bagai palu godam yang menghantam benak Pak Budi dan Burina. Bukan sekedar hantu iseng, melainkan sebuah kutukan turun-temurun yang kini harus mereka bayar. Sebuah misteri dari masa lalu yang kini bangkit, menuntut pertanggungjawaban dari generasi yang tak tahu apa-apa. Tabir kengerian baru saja tersibak, namun pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa leluhur yang dimaksud? Dan amanah atau janji apa yang begitu berharga sehingga kini mengancam kehidupan mereka? Perjalanan mereka untuk menemukan jawaban baru saja dimulai, dan itu akan jauh lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Kata-kata Kiai Sepuh terus menghantui keluarga Pak Budi. Janji, amanah, kesalahan leluhur. Mereka harus mencari tahu. Tapi dari mana? Leluhur mereka, seperti kebanyakan orang, punya sejarah yang tak banyak didokumentasikan. Hanya Pak Budi yang tahu sedikit tentang garis keluarganya, terutama dari pihak mendiang kakeknya, seorang sesepuh kampung yang dihormati. Pak Budi mulai mengorek informasi. Ia menghubungi sanak saudara jauh, memeriksa kembali foto-foto lama, bahkan mencoba mengingat cerita-cerita samar yang pernah disampaikan kakeknya dulu. Setiap malam setelah anak-anak tidur, ia dan Bu Rina akan berdiskusi panjang menyusun kepingan teka-teki masa lalu yang kini mengancam masa depan mereka. Namun, upaya mereka untuk menggali kebenaran justru seperti memprovokasi entitas tak kasat mata itu. Teror yang mereka alami semakin intens dan personal. Dika, yang tadinya hanya demam, kini seringkali mengalami halusinasi mengerikan. Ia akan menunjuk ke sudut ruangan dan berteriak ketakutan. "Bukan, itu bukan Dika, jangan ambil Dika." Seolah ada perdebatan internal di dalam dirinya antara kepolosannya dan kekuatan yang merasukinya. Suatu pagi, Bu Rina menemukan tulisan aneh seperti goresan kuno di dinding kamar Dika, terukir dengan kuku Dika sendiri. Tulisan itu mirip dengan gumaman yang pernah Sari ucapkan dalam tidurnya. Sari mulai mengalami sleep paralysis yang parah. Hampir setiap malam ia terbangun dalam kondisi tak bisa bergerak, namun matanya terbuka lebar. Di atas dadanya, ia bersumpah melihat sosok tinggi kurus dengan mata menyala merah menindihnya, membisikkan ancaman-ancaman mengerikan dalam bahasa yang tak ia pahami, namun terasa menusuk sanubarinya. Rasa sesak dan dingin yang luar biasa selalu menyertai pengalaman itu, membuat Sari menjerit dalam hati, meronta tanpa suara, hingga akhirnya pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Rio yang paling berani kini menjadi yang paling rapuh. Bekas cakaran di punggungnya seringkali terasa panas dan gatal. Pada suatu malam, saat ia tertidur, ia merasakan kasurnya bergetar hebat. Matanya terbuka dan ia melihat selimutnya tertarik perlahan ke bawah seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Rio mencengkeram erat selimutnya, namun tarikan itu terlalu kuat.
Dengan mata terbelalak, ia melihat selimutnya terlepas sepenuhnya dan sebuah bayangan hitam melesat cepat keluar dari bawah ranjangnya, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rio berteriak, suaranya tercekak di tenggorokan dan ia langsung pingsan ketakutan. Bahkan Pak Budi dan Bu Rina tak luput. Mereka sering mendengar suara orang berlari di loteng, suara tawa cekikikan dari ruang kosong, dan bisikan nama mereka sendiri di tengah keheningan malam. Aroma apek dan melati layu semakin kuat memenuhi seluruh rumah. Pintu dan jendela yang terkunci rapat bisa tiba-tiba terbuka. Angin dingin berhembus masuk membawa serta sensasi kehadiran yang tak menyenangkan. Keluarga itu mulai merasa terpecah belah oleh teror. Sari menjadi lebih pendiam dan tertutup. Rio tak berani tidur sendirian. Dika semakin sering melamun dan berekspresi aneh. Pak Budi dan Bu Rina berusaha mempertahankan kekuatan, namun keputusasaan mulai merayapi. Setiap usaha mereka untuk mencari tahu tentang leluhur justru membuat teror itu semakin ganas. Seolah-olah jin nasab itu tidak ingin rahasianya terkuat. Di tengah keputusasaan itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Saat Pak Budi sedang memeriksa foto lama keluarga, sebuah bingkai foto tua yang disimpan di gudang tiba-tiba jatuh dari meja dan pecah. Di balik foto kakeknya yang masih muda, terselip sebuah surat lusuh yang sudah menguning dan hampir tak terbaca. Hanya beberapa kata kunci yang masih samar terlihat. Sumpah, tanah, janji, dia bukan manusia. Mata Pak Budi dan Bu Rina membelalak. Apakah ini petunjuk yang mereka cari atau justru jebakan lain dari entitas yang mengincar mereka? Mereka tahu waktu mereka semakin sempit. Jin nasab itu tidak akan berhenti sampai tuntutannya terpenuhi atau sampai seluruh keluarga mereka hancur. Surat lusuh yang ditemukan Pak Budi bagaikan secercah harapan di tengah kegelapan yang pekat. Namun, harapan itu bercampur dengan ketakutan. Dengan tangan gemetar, Pak Budi dan Bu Rina mencoba membaca tulisan yang nyaris pudar itu. Kata-kata seperti sumpah darah, tanah leluhur, diambil paksa, dan bukan manusia berulang kali muncul. Meskipun samar, intinya mulai terlihat. Ini adalah pengakuan dosa dari salah satu leluhur Pak Budi. Sebuah janji yang dilanggar terkait tanah dan keberadaan entitas bukan manusia yang kini menuntut balas. Ini pasti terkait dengan kakek buyutmu, Mas, bisik Bu Rina, napasnya tertahan. Tapi tanah apa? Janji apa? Seolah-olah jin itu tahu mereka semakin dekat dengan kebenaran. Teror di rumah meningkat drastis. Kali ini targetnya adalah yang paling rentan dan yang paling dramatis. Dika, tubuhnya semakin kurus, demamnya tak juga turun. Suatu malam, ia tiba-tiba terbangun dengan jeritan parau. Matanya melotot, pandangannya terpaku pada langit-langit. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, kali ini lebih jelas dan dingin. Aku akan mengambilnya, dia milikku. Kembalikan hakku. Suara itu begitu mengerikan, penuh amarah, membuat seisi ruah bergetar. Lampu-lampu kedap-kedip liar dan sebuah vas bunga di meja ruang tamu tiba-tiba meledak. Pecahan kacanya berserakan. Pak Budi dan Bu Rina berlari ke kamar Dika. Mereka menemukan Dika mengambang sedikit di atas kasurnya, seolah ditarik oleh tali tak kasat mata. Tubuh kecilnya melengkung ke belakang dengan posisi yang tak wajar. Wajahnya membiru, napasnya tersenggal-senggal seperti ada yang mencekiknya. Dika! Dika! Teriak Bu Rina histeris, mencoba meraih putranya, namun tubuh Dika terangkat lebih tinggi, tak terjangkau. Pak Budi panik. Ia berteriak, memanggil nama Allah, mencoba melepaskan Dika dari cengkraman tak terlihat itu. Namun, kekuatan itu begitu besar. Dika terhuyung-huyung di udara, bergerak-gerak seperti boneka. Di sisi lain, Sari dan Rio yang terbangun oleh kegaduhan juga datang ke kamar Dika. Rio melihat adiknya diambang kematian. Ketakutan memenuhi matanya. Sementara Sari
tiba-tiba merasakan kepalanya berdenyut hebat. Bisikan-bisikan mantra di kepalanya menjadi melengking, semakin nyaring, seolah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Ini jinnya, Mas, teriak Burina. Air matanya menganak sungai. Dia mau ambil Dika. Tiba-tiba, mata Sari berubah menjadi kosong. Bibirnya bergerak tanpa kontrol, mengucapkan kata-kata yang sama persis yang diucapkan Dika tadi. Kembalikan hakku! Tubuhnya menegang, dan ia mencoba melangkah mendekati Dika. Tangannya terulur seperti ingin menarik adiknya lebih jauh. Pak Budi terkejut melihat Sari. Kini bukan hanya Dika. Jin itu mulai merasuki Sari juga, mencoba menjadikannya perantara untuk merebut Dika. Situasi menjadi kacau balau. Dika yang melayang-layang dengan napas tercekik dan Sari yang kerasukan bergerak liar dengan tatapan mata yang bukan miliknya. Tidak, kalian tidak akan mengambil anakku, raung Pak Budi. Entah kepada siapa ia berbicara. Ia tahu ia harus bertindak. Ini adalah pertarungan hidup mati. Suara geraman rendah terdengar dari langit-langit kamar. Sebuah energi dingin yang pekat menyelimuti ruangan, membuat napas terasa sesak. Dika tiba-tiba terlempar keras ke dinding. Tubuhnya ambruk tanpa daya. Pak Budi dan Burina segera menghampirinya. Sementara Sari yang kerasukan masih berdiri kaku, seolah sedang berkomunikasi dengan entitas tak terlihat. Di tengah keputusasaan dan kengerian ini, Pak Budi tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus berhadapan langsung dengan jin nasab ini. Mereka harus mengetahui seluruh kebenaran di balik kutukan ini dan menghentikannya sebelum salah satu dari mereka menjadi tumbal. Nyawa Dika dan kini Sari berada di ujung tanduk. Pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Melihat Dika terbanting tak berdaya dan Sari yang kerasukan, Pak Budi meledak. Ia tak bisa lagi berpikir jernih. Hanya ada amarah dan ketakutan yang mendalam. Burina memeluk Dika yang tergeletak lemah, sementara Rio menjerit ketakutan melihat Sari melangkah kaku dengan mata kosong. "Keluar kau! Jangan ganggu keluargaku!" teriak Pak Budi, suaranya parau. Entah kepada siapa ia berbicara. Sari dengan tatapan kosong tiba-tiba tertawa. Tawa itu melengking, dingin, dan bukan suara Sari. "Kau berani mengusirku setelah semua yang telah leluhurmu lakukan?" Suara itu menusuk telinga, memenuhi ruangan dengan vibrasi energi gelap yang menyesakkan. Udara di kamar itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah berada di puncak gunung bersalju. Semua lampu padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh cahaya bulan remang dari jendela. Aroma busuk yang kuat, seperti bangkai yang telah lama membusuk, menyeruak, membuat perut mual. Dari kegelapan, muncul bayangan samar. Bukan hanya satu, melainkan 3 sosok bayangan hitam menjulang tinggi dengan mata merah menyala melayang di sekitar Sari. Salah satu bayangan itu mendekati Sari dan tubuh Sari mulai bergetar hebat. Mulutnya kembali mengeluarkan suara berat itu. "Kakek buyutmu, Basuki, dia berjanji, dia mengambil sumpah di atas tanah kami, tanah pusaka yang bukan miliknya. Dia mengusir kami, mengikat kami dengan janji palsu demi harta." Suara itu meraung, kini lebih jelas dan penuh kemarahan yang membakar. Kini, tanah itu telah diambil kembali, namun sumpah itu belum terbayar. Darah harus dibayar dengan darah. Pak Budi terkesiap. "Basuki, itu nama kakek buyutnya yang paling tua." Ia teringat samar-samar cerita dari kerabat tentang sengketa tanah yang rumit di masa lalu, namun tak pernah tahu detailnya. Surat lusuh itu, tanah, janji. Apa maksudmu? Kami tidak tahu apa-apa soal itu, teriak Pak Budi. "Tidak tahu? Ketidaktahuanmu bukan alasan. Darahnya mengalir di nadimu. Kutukan ini adalah tebusan atas keserakahan leluhurmu. Kami akan mengambil yang pantas kami dapatkan." Tiba-tiba, Sari mulai kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi mengerikan, seolah ada yang menarik tulang belakangnya. Ia menggeram, matanya menatap tajam ke arah Pak Budi. "Pilih, salah satu dari anakmu akan kami bawa untuk menutup sumpah darah itu, seperti dia mengambil saudara kami dulu."
Ketiga bayangan itu melesat cepat. Salah satu bayangan melesat ke arah Dika yang tak sadarkan diri mencoba menariknya. Bayangan kedua mencoba merasuki Rio yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Dan bayangan ketiga paling besar dan menyeramkan mencoba menguasai sepenuhnya tubuh Sari yang kini berteriak-teriak dalam dua suara berbeda. Suara Sari yang ketakutan dan suara berat entitas lain yang mendominasi. "Tidak!" Burina menjerit. Ia melihat Dika mulai melayang lagi, ditarik paksa. Dalam keputusasaan, Pak Budi teringat ucapan Kiai Sepuh, mendekatkan diri pada Tuhan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia mengangkat tangannya, wajahnya menengadah ke atas. "Allahu Akbar!" Raungnya sekuat tenaga, mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan keyakinannya. "Aku mohon lindungilah keluargaku, ambil aku, bukan mereka." Saat kata-kata itu keluar dari mulut Pak Budi, sebuah keajaiban terjadi. Dari tubuh Sari tiba-tiba muncul cahaya putih yang sangat terang, memaksa bayangan hitam yang mencoba merasukinya menjauh dengan suara jeritan kesakitan. Dika yang hampir dibawa pergi terjatuh kembali ke kasur. Bayangan yang mengincar Rio pun terdorong mundur. Cahaya itu memancar kuat, memenuhi seluruh ruangan, mengusir kegelapan dan aroma busuk. Ketiga bayangan hitam itu meraung kesakitan terpaksa mundur, menjauh, dan akhirnya hilang ditelan kegelapan di luar jendela. Semua kembali hening. Lampu-lampu menyala kembali. Dika terbaring lemas, Sari tergeletak lemas di lantai, dan Rio terisak di sudut. Pak Budi terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat, namun ia merasa sebuah beban berat telah terangkat dari bahunya. Mereka selamat untuk saat ini. Tapi tuntutan itu, sumpah darah dengan darah, dan kisah tanah pusaka masih menghantui. Mereka tahu ini belum berakhir. Mereka telah menghadapi puncaknya, namun konsekuensinya baru akan dimulai. Kamar yang tadinya dipenuhi kengerian kini terasa sunyi. Hanya menyisakan bau anyir samar dan pecahan vas bunga. Dika terbaring lemah. Napasnya mulai teratur meski masih terlihat pucat pasi. Sari terisak di pelukan Burina. Tubuhnya gemetar hebat. Namun sorot matanya yang kosong telah kembali menjadi mata Sari yang penuh ketakutan. Rio masih meringkuk di sudut. Matanya memerah, memeluk lututnya erat-erat. Pak Budi, meski lelah, merasakan sedikit lega. Mereka selamat. Untuk sementara. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, atmosfer di rumah Pak Budi memang sedikit mereda. Suhu rumah kembali normal. Bau apek dan melati layu menghilang, dan suara-suara aneh tak lagi terdengar. Dika perlahan pulih, demamnya turun, dan ia mulai kembali ceria, meskipun sesekali ia masih melamun menatap sudut kamar seolah mencari temannya. Namun kini ia tidak lagi berbicara dengan suara lain, dan matanya tidak lagi kosong. Namun bekas luka dari teror itu tak hilang begitu saja. Sari mengalami trauma psikologis yang mendalam. Ia seringkali terbangun dari tidur dengan jeritan tertahan, dihantui bayangan sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala. Tidurnya menjadi tidak nyenyak, dan ia sering menyendiri, menghindari keramaian. Bisikan-bisikan mantra memang tak lagi menghantuinya secara konstan. Namun kadang-kadang saat ia sendirian, ia merasa ada dengungan aneh di telinganya, seolah suara itu menunggu untuk kembali. Ia kini menjadi lebih religius, selalu membawa tasbih kecil di tangannya, berzikir pelan untuk menenangkan diri. Ryu menjadi sangat penakut. Ia tak berani lagi tidur sendirian di kamarnya. Setiap malam ia akan memaksa untuk tidur bersama Pak Budi dan Burina. Ia seringkali melihat bayangan sekilas di sudut matanya, atau merasa seperti ada sentuhan dingin di tengkuknya, meski tak ada apa-apa di sana. Senyum jahilnya yang dulu khas kini jarang terlihat, digantikan oleh ekspresi waspada dan sedikit murung. Ia kini lebih banyak diam, dan hobi bermain bolanya sempat terhenti. Pak Budi dan Burina sebagai orang tua mencoba sekuat tenaga untuk menyembuhkan anak-anak mereka. Mereka membawa Sari ke psikolog yang merekomendasikan terapi. Mereka pun mulai rutin melakukan doa bersama, memenuhi nasihat Kiai Sepuh. Pak Budi terus menelusuri kisah leluhurnya, mencoba menemukan detail tentang tanah pusaka dan sumpah darah yang disebut oleh jin nasab. Ia yakin untuk mengakhiri teror ini penuhnya, ia harus memutus rantai kutukan itu dari akarnya.
Dari catatan lusuh kakek buyutnya dan cerita samar dari kerabat jauh, Pak Budi menemukan bahwa kakek buyut Basuki dulunya memang terlibat dalam sengketa tanah yang sangat besar. Tanah itu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual dan dihuni oleh entitas tak kasat mata, direbut paksa oleh Basuki melalui tipu daya dan sumpah palsu, mengusir penghuni asli dan melanggar perjanjian kuno. Jin nasab yang mereka hadapi adalah penunggu tanah itu, yang merasa dikhianati dan diusir secara tidak adil. Kini, meskipun tanah itu sudah tidak lagi menjadi milik keluarga Basuki, dendam jin itu masih membara, menuntut darah sebagai tebusan atas janji yang dilanggar dan pengusiran yang menyakitkan. Keluarga Pak Budi kini tahu akar masalahnya. Beban sejarah leluhur mereka kini ada di pundak mereka. Mereka telah melewati puncak teror, namun menyadari bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Jin itu memang pergi, namun dia telah meninggalkan bekas luka yang dalam, dan ancaman bahwa ia bisa kembali kapan saja jika tuntutan tak terpenuhi. Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana cara mereka membayar sumpah darah yang diminta, dan apakah ada cara untuk menebus kesalahan leluhur tanpa harus mengorbankan salah satu dari mereka. 2 bulan berlalu, sejak malam mencekam itu, keluarga Pak Budi perlahan mencoba menata kembali hidup mereka. Dika sepenuhnya pulih, keceriaannya kembali, seolah tak pernah ada makhluk tak kasat mata yang merasukinya. Namun terkadang, ia masih terlihat memeluk boneka robotnya erat-erat sebelum tidur, sebuah kebiasaan baru yang muncul setelah kejadian itu. Sari masih dalam proses pemulihan dari trauma. Ia masih menjalani terapi rutin, dan ketakutan itu kadang muncul dalam bentuk mimpi buruk. Namun kini, ia memiliki kekuatan baru, sebuah keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Ia menemukan kedamaian dalam ibadah dan menjadi lebih perhatian terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Bekas bisikan mantra itu mungkin tak sepenuhnya hilang, tapi Sari belajar bagaimana mengendalikannya, tak membiarkannya merasuki lagi. Rio meski masih sedikit penakut mulai memberanikan diri. Ia sudah kembali bermain bola dan senyum jahilnya mulai terlihat lagi. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu bersama Pak Budi, mendengarkan cerita-cerita seolah ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarganya sendiri. Luka cakaran di punggungnya memang sembuh, namun meninggalkan bekas samar yang akan selalu mengingatkannya. Pak Budi dan Bu Rina setelah berdiskusi panjang dan mencari petunjuk terakhir, akhirnya menemukan jalan keluar. Berdasarkan catatan kakek buyut Basuki dan informasi dari Kiai Sepuh, mereka menemukan bahwa sumpah itu bisa ditebus bukan dengan darah, melainkan dengan pengembalian dan rekonsiliasi. Leluhur Pak Budi, Basuki, ternyata mengambil alih sebuah tanah keramat yang sebenarnya adalah milik komunitas adat tertentu yang dihormati para penunggu tanah. Janji palsu Basuki telah mengusir entitas penjaga tanah itu dan memicu kemarahan jin nasab. Dengan hati-hati, Pak Budi menghubungi keturunan komunitas adat tersebut. Prosesnya tidak mudah, butuh waktu, penjelasan yang panjang, dan mediasi dari Kiai Sepuh. Akhirnya sebuah kesepakatan tercapai. Keluarga Pak Budi tidak menyerahkan kembali tanah yang kini sudah dibangun menjadi area perkebunan itu, melainkan melakukan ritual adat dan syukuran besar di lokasi bekas tanah keramat tersebut sebagai bentuk permohonan maaf dan pengakuan atas kesalahan leluhur. Mereka juga memberikan sebagian keuntungan dari perkebunan itu kepada keturunan komunitas adat sebagai bentuk tebusan dan wujud damai. Di bawah bimbingan Kiai Sepuh, ritual dilakukan dengan hikmat. Keluarga Pak Budi hadir lengkap dengan hati penuh harap dan penyesalan. Pak Budi membacakan ikrar permohonan maaf atas nama leluhurnya, sementara Bu Rina, Sari, Rio, dan bahkan Dika turut menaburkan bunga dan memanjatkan doa. Sebuah persembahan sederhana diletakkan di tengah tanah itu sebagai simbol pengembalian hak dan penobatan kembali martabat para penunggu. Sejak hari itu, rumah keluarga Pak Budi benar-benar kembali damai. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi sentuhan dingin, tidak ada lagi bayangan. Jin nasab itu telah pergi,
kutukannya terangkat. Mereka tidak lagi dihantui. Pengalaman pahit ini meninggalkan pelajaran berharga bagi keluarga Pak Budi. Mereka belajar tentang pentingnya menghormati masa lalu, bertanggung jawab atas perbuatan leluhur, dan kekuatan keyakinan yang mampu menghadapi kegelapan apapun. Mereka juga memahami bahwa terkadang sejarah yang tersembunyi jauh lebih menyeramkan daripada cerita hantu manapun. Damai yang mereka dapatkan memang terbayar mahal, namun itu adalah damai sejati, hasil dari keberanian, ketabahan, dan penebusan yang tulus. Mereka kini hidup dengan kesadaran baru bahwa tak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya, dan setiap jejak masa lalu sekecil apapun bisa kembali menuntut pertanggungjawaban.